Oke, ini udah masuk rekaman. Target kita hari ini adalah judulnya penyelarasan kurikulum kan ya. Jujur kalau saya cara berpikirnya lebih ke arah ujung-ujungnya bagaimana supaya kurikulum sama dunia usaha atau industri cocok. Kira-kira gitu kan. Ini saya buka-bukaan dulu ya. Posisi saya seperti apa? Ini boleh tahu yang lagi PKL berapa orang? Banyaknya PKL malahan. Untung. Jadi Anda masih waktu hidupnya masih panjang. Jadi tahulah ke depannya mau seperti apa ya kira-kira. Guru seperti apa yang kalau bisa ngajar tuh gurunya modelnya seperti apa. Bukan hanya guru sih, dosen seperti apa. Juga sama aja sih. Kalau mau jujur terus terang, saya juga punya masalah. Kampus saya ini ITTS-ACID. Ini kampus saya. Sebagian besar dosennya adalah orang lapangan semua. Jadi dosennya sebagian besar adalah memang orang kerja di industri. Kemudian dia punya gelar S2. Kemudian dia ngajar juga. Jadi dia rata-rata dosen di sini adalah pegawai atau orang di perusahaan, terus juga ngajar jadi dosen. Jadi ini rata-rata dosennya bukan full dosen. Saya sendiri bukan full dosen juga. Saya pegang bagian R&D di secureIT.id buat ngasih gambarannya ya. Jadi ini perusahaan Secure IT, ini perusahaan yang bikin. Jadi rata-rata kalau saya bikin ya, kita bikin peralatan untuk cyber security di Mabes TNI, di Mabes Polri, di Kemhan. Saya kebetulan bagian riset di sini. Jadi saya pasti mainannya bikin. Dan saya nggak, kalau mau jujur terus terang, saya nggak terlalu suka beli jadi dari luar. Konsekuensi bikin lebih susah daripada beli sih. Kalau beli kan cuman berdagang aja, kita dapat untung, udah beres. Kalau bikin lebih dari itu. Ini saya satu di sini. Kemudian saya juga sering diminta tolong, salah satunya sama ini misalnya. Ini kebetulan cyber security juga. Mereka juga bikin peralatan. Salah satunya peralatan cyber security. Dan salah satunya lagi dia bikin sekarang adalah dia bikin peralatan 5G sendiri. Jadi udah pernah nyoba 5G? Belum. Bayar berapa sekarang pulsa per bulan? 150.000. Kenapa harga pulsanya 150.000 tahu? Nggak tahu, nggak kebayang. Udah tahu harganya BTS berapa? BTS punya Telkomsel dan teman-temannya? Nggak tahu. Harganya nggak mahal, cuman 1-2 miliar. Satu BTS. Kalau kita bisa bikin sendiri, satu BTS harganya sekitar 200-an juta. Jadi Anda bayar 150.000 karena BTS-nya sekitar 1-2 M. Kalau kita bisa bikin sendiri, harganya sekitar 200 juta, berarti pulsanya harusnya bayarnya berapa? Sepersepuluhnya kan? Tadi bayarnya 15 juta, 10 juta, 150.000 kan? Kalau sepersepuluhnya berapa? 20.000 perak lah sebulan. Ikhlas nggak bayar 150.000? Jadi kalau kita sudah sampai level bikin sendiri, biasanya sudah mulai nggak ikhlas. Bayar apa-apa nggak ikhlas. Oke, ini kasih gambaran saya makhluknya seperti itu. Jadi ya saya di kampus, ini kampusnya. Kebetulan di sini selain ngajar, saya diminta jadi, tadinya dipaksa-paksa jadi rektor, nggak mau, males. Jadi saya Pol wakil rektor aja. Udah jangan naikin lagi, udah Pol wakil rektor aja. Jadi sini wakil rektor, tapi saya lebih banyak ngajar. Saya lebih suka ngajar daripada jadi urusan kayak gituan. Karena urusan gituan kan harus urusan akreditasi lah apa, malas. Nah, tapi saya juga banyak di industri kayak gini. Beres ya. Konsekuensinya di industri. Jadi saya juga tahu kondisi di industri dan saya adalah pengurus di sini. Ini Mastel. Mastel.id.
Mastel isinya adalah para petinggi perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Jadi ada orang nomor satunya Telkom, Excel, terus ada Huawei lah, ada toko-toko online, petinggi-petingginya ada di sini semua, termasuk pensiunan-pensiunan petinggi ada di sini semua. Mereka bikin Mastel supaya bisa mikirin arah ke depannya buat industri terutama IT telekomunikasi seperti apa, dan mereka banyak ngasih masukan ke menteri. Saya di sini jadi bagian yang dimarahin. Jadi saya di sini bagiannya sumber daya manusia, dan saya bagiannya dimarahin dulu sama mereka. Jadi kisah marahnya kira-kira gini mereka tuh. Jadi semua perusahaan marahnya sama. Saya kasih tahu aja ya marahnya mereka ya, biar Anda tahu bagaimana kondisi yang ada di luar sebetulnya. Kalau biasanya kan kita cuman kuliah, belajar, dengerin dari dosen, kayaknya lurus-lurus semua, kayaknya bagus-bagus saja. Kalau kita ada di luar, isinya marah-marah. Marahnya kira-kira gini. Jadi si perusahaan-perusahaan telekomunikasi, startup, perusahaan online, segala macam, mereka rekrut orang kan? Dari mahasiswa, dari sarjana, dari SMK, marahnya sama semua mereka. Ini guru-guru sama dosen ngajarnya gimana sih? Kok kita ambil orangnya nggak ada yang bisa apa-apa? Asli, marahnya kayak gitu. Jadi mereka sebel sama dunia pendidikan di Republik Indonesia. Kenapa orangnya kita ambil tapi ternyata nggak bisa apa-apa? Udah gitu nanti perusahaan-perusahaan ini harus bikin yang namanya diklat. Kemudian orang-orang ini harus disekolahin lagi di diklatnya mereka selama setahun 2 tahun, kan sama aja kayak sekolah lagi kan. Pertanyaan dari para direktur ini sederhana aja, ini kita tuh perusahaan telekomunikasi atau sekolah sih sebenarnya? Gitu. Minta maaf saya ngomongnya kasar ya. Jadi kenyataan hidupnya separah itu. Jadi mereka nggak suka sih sebenarnya kalau ngambil orang yang nggak siap pakai. Mereka pengennya siap pakai. Konsekuensinya Anda sebagai guru harus nyiapin orangnya supaya siap pakai kan ya. Gimana caranya bisa nyiapin yang siap pakai gitu? Nah, itu yang seru kan? Kalau mau jujur, kalau kita ngandalin dari ini jujur ya, orang-orang ini, waduh brengsek banget kalau udah ini mah. Ini direktur kayak saya ngobrol sama orang-orang Detikom, Kumparan apa segala macam. Mereka ngomongnya eksplisit. Saya males ngambil sarjana ITB, UI, UGM, males. Nggak bisa apa-apa. Harganya mahal. Ngomongnya tinggi, nggak bisa kerja. Jadi mereka lebih cenderung buat ngambil anak-anak SMK sih sebenarnya. Cuman SMK-nya kalau ngedidik anak SMK mereka masih ikhlas lah ya. Cuman kalau anak SMK-nya ternyata udah jagoan, nggak usah dididik, mereka lebih suka lagi. Jadi kebayang kan petanya kira-kira kayak gitu yang di luar ya. Nah gimana caranya supaya kita bisa bikin kurikulum seperti itu? Nah sekarang saya kasih lihat beberapa kejadian yang terjadi sekarang. Ini contoh Rudex nyari. Jadi rata-rata mereka, karena saya dekat sama mereka juga, rata-rata mereka ngomong ke saya sederhana aja, "No, cariin orang dong." Ngomongnya gitu aja, cariin orang. Nyari orang di Indonesia kan gampang ya, banyak banget kan. Orang Indonesia bikin anak kan bejibun ya. Jadi cuman cari orang yang qualified setengah mati. Ini Rudex ngomong gini ke saya. Tadi saya bilang mereka lagi kembangin 5G. Nyari orang yang bisa atau ngerti buat bikin BTS 5G nggak ada. Susah banget. Lagi nyari, mereka bersedia bayar mahal, orangnya nggak ada. Ini, makhluk ini, Secure IT, ini mungkin udah mau 2 bulan ini. Jadi hampir 2 bulan yang lalu direktur utamanya ngomong ke saya, "No, mereka lagi butuh bikin alat dan butuh orang," dia bilangnya gini, "Saya nggak butuh yang S1, nggak harus S1, artinya SMK boleh, artinya masih siswa SMK juga boleh. Jadi nggak harus lulus ya, siswa SMK boleh, mahasiswa boleh, nggak harus S1, yang ngerti Linux, terus harus ngerti ini cyber security ya. Jadi harus ngerti cyber security. Yang ini juga sama, harus pakai Linux.
Nah, kesalahan fatal pertama adalah sebagian besar guru, dosen ngajarnya pakai Windows ya? Ya kan? Berapa orang yang sehari-hari pakai Linux? Kalau Anda lihat tadi saya komputernya nggak pakai Windows kan? Enggak. Soalnya di dunia kerja yang bikin, kita nggak pakai Windows. Kalau bikin, kita rata-rata nggak pakai Windows. Kalau bikin, kita makanya Linux. Karena Linux lebih gampang buat bikin apa aja. Kalau Windows susah buat bikin. Kalau Linux lebih gampang. Kalau Windows, kita jadi konsumen. Kalau Linux, kita jadi produsen. Itu bedanya. Tergantung kita masuk segmen mana. Pertanyaannya, kira-kira Windows sama Linux banyakan mana Linux sama Windows yang pakai? Windows, yakin? Yakin semua Windows. Makanya diajarnya Windows ya? Oke. Sekarang saya nanya lagi, handphone sama komputer banyakan mana? Banyakan handphone. Handphone yang paling banyak handphone apa? Android. Android itu Windows apa Linux? Linux. Jadi banyakan Linux, banyakan Windows? Jadi kalau cara kita ngomong gini, kita akan ngitung berapa jumlah layar, bukan handphone atau komputer. Jumlah layar di dunia itu ada berapa? Berarti handphone masuk, komputer masuk kan? Dua-duanya punya layar. Kalau udah kita hitung jumlah layar, yang ngomong ke saya langsung ini bukan Ono nggak ngarang, yang ngomong ke saya adalah Microsoft 01-nya Indonesia. Jadi Microsoft Indonesia ngomong ke saya, dan dia tadinya mau ngerekrut saya jadi pegawai Microsoft. Kenapa sampai dia mau ngerekrut Ono jadi pegawai Microsoft? Karena Microsoft bukan mau ya, sekarang udah mulai pakai open source kan? Ada Windows, Linux subsystem segala macam kan? Microsoft pakai open source. Kenapa Microsoft pakai open source? Karena ekosistem yang lainnya udah Linux. Dan kalau dia ngomong ke saya, 2/3 layar dunia itu Linux, bukan Windows. Oke, beres. Tadi kan semangat Windows semua, pasti langsung stres, berubah. Konsekuensinya, terutama buat RPL ya, cara berpikirnya gini kalau RPL kan. Kalau kita bikin aplikasi, kita pengen aplikasi yang kita buat bisa jalan di sebanyak mungkin sistem kan? Kalau kita lihat tadi, sistem yang paling banyak adalah Linux. Jadi kalau kita bikin aplikasi, sebaiknya yang basisnya open source sih sebenarnya, mau Android apa, mainnya kayak gituan. Jadi mulai masuk basis seperti itu. Kalau pakai Windows, susah hidupnya sih sebenarnya. Lebih susah, lebih terbatas. Hidup sih, cuman akan susah buat masuk yang gede-gede. Beres ya? Udah kebayang ya? Oke, sekarang saya kasih cerita lagi yang parah-parah, biar kebayang aja sih. Ini tadi, ini Secure IT, sekitar 2 bulan kurang yang lalu, mereka cari orang ke saya. Gue cari orang dong. Dia minta 7 orang yang bisa cyber security. Cuman tadi harus Linux, oke, dan kedua harus bisa menunjukkan bahwa dia jago cyber security. Oke. Dari udah sebulan butuhnya 7 orang, sampai hari ini cuma dapat 4 orang. 2 sedang kuliah di Politeknik, jadi mahasiswa kuliah di Politeknik. 2 lagi SMK. Dua-dua yang SMK ini nggak nerusin ke kuliah. Waktu ditanya kenapa nggak nerusin kuliah, karena nggak punya uang. Tapi 1 anak yang SMK ini lebih dahsyat lagi. Kenapa nggak nerusin kuliah? Nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Karena orang tuanya adalah tukang bangunan. Jadi bisa seperti itu, tapi anaknya jago, dan yang paling jago dari 4 itu yang anak tukang bangunan. Cara buktiin bahwa dia jago atau enggak, termasuk Bapak Ibu di sini, buat buktiin bahwa Anda jago enggak susah, gampang. Silahkan, bisa dicatat ini. Masuk ke sini, open course ITTS ACID, opencourse.itts.ac.id, ini free, gratis. Di sini ada e-learning kayak gini nggak? Di sekolah ini sudah jalan belum e-learning? Belum. Oke. Ini gratis ya, e-learning kayak gini kan gratis, Moodle tuh gratis, nggak usah. Dan ini sudah diinstal di SMK Negeri 2 Padang Panjang kemarin. Curang.
Jadi kebetulan kalau di SMA Negeri 2 Panjang-Panjang bentuknya workshop banget soalnya. Jadi kebetulan workshop, kemudian panas, udah gitu dikeluarin servernya satu. Terus saya format, abis. Format, jadiin e-learning seperti ini. Ini kuliahnya bisa dikopiin ke server sini kalau sini punya ya, bisa dikopi. Ini software yang dipakainya Moodle, gratis, bisa dikopi. Nah, ini di sini ada kuliah cyber security. Cyber security ada jaringan komputer segala macam. Saya akan kasih lihat yang cyber security-nya. Kalau mau yang lebih susah, ntar ya cyber security dulu lah. Ini cyber security, materinya bisa dikopi semua dan tiap modul ada kuis. Bisa dikerjain kuisnya, boleh dikerjakan ujiannya berulang-ulang, diambil nilai tertinggi. Jadi nggak masalah, misalnya kita dapat nilai awalnya 20, kerjain lagi ujian, nanti naik 30, kerjain lagi ujian, boleh nyontek. Nggak masalah. Mau nyontek nggak apa-apa. Tapi pengalaman selama ini, yang nyontek tetap aja nilainya susah. Soalnya saya bikin soalnya kurang ajar sih. Saya kasih tahu ya cara bikin soalnya. Jadi, karena ini boleh berulang-ulang, saya punya bank soal gede banget. Soalnya dibikin random. Soalnya jadi misalnya kita duduk sebelahan lagi ngerjain UAS 100 soal sebelahan 100 soalnya beda semua. Jumlah soal yang ada di situ sekitar 6.000. Jadi kalau duduk sebelahan soalnya beda semua. Terus kalau saya bikin soal kan semua siswa sama mahasiswa males baca kan ya. Kalau kita suruh baca nggak ada yang baca kan. Jadi tekniknya supaya anak-anak mau baca, caranya saya copy paste dari modul. Saya copy paste satu paragraf misalnya, betul salah, pasti betul kan? Soal itu saya copy lagi, saya tambahin kata tidak di tengahnya. Jadi salah kan? Saya copy lagi, selipin kata apa lagi. Copy lagi, selipin kata apa lagi. Konsekuensinya kalau dia copy paste ke Google, pasti nggak akan dapat. Dia harus baca dari ujung ke ujung supaya bisa tahu jawabannya ini benar atau salah. Jadi harus baca beneran. Jadi tekniknya buat maksa siswa atau mahasiswa buat baca, bikin soal yang banyak tapi copy paste gitu dan dia kepaksa baca. Jadi sebenarnya kalau saya pakai ujian saya pakai untuk memaksa mahasiswa saya baca, karena mahasiswa nggak ada yang mau baca, ya kan? Iya betul. Dan ini nggak pernah diajarin sama dosen-dosen Anda di UNP, nggak pernah ngajarin. Soalnya dosennya asumsinya mahasiswanya pada baik-baik semua, mau nurut, mau baca. Padahal kalau gue tahu semua mahasiswa saya mah brengsek. Akibat dari sini, saya kasih lihat ya akibatnya. Ini dulu lah. Saya kasih statistik dulu ya, statistiknya ya. Nih statistiknya kasih lihat. Jadi supaya matching antara industri sama kurikulum, gampang sih, copy aja. Ini bisa di-copy. Ini bisa di-copy. Di sini bisa bikin server e-learning. Kuliahnya bisa di-copy. Dan kuliah ini kan saya dapatnya karena saya di lapangan. Saya butuh orang yang bagus. Saya bikin kuliah ini supaya orang jadi bagus kan. Copy aja ke sekolah, beres, selesai. Dan untuk membuktikan bahwa Anda jagoan, silakan kerjain ujian di sini. Kalau nilainya bagus, ngelamar kerja tadi di security langsung diterima. Ini kalau udah lulus, kalau bagus nilainya di bagian bawah sini, ini ada sertifikat. Bisa diambil sertifikatnya gratis. Ini kuliahnya gratis. Jadi ini kampusnya namanya ITTS, ada server namanya Open Course. .itts.ac.id. Jadi kampus, saya sih harapannya ini udah kayak kampus Merdeka ya. Kalau mau gila, SMK ini juga bisa kayak gini sih sebenarnya, bikin aja server bisa. Kalau mau jujur ini kita pakai buat iklan sih sebenarnya. Jadi iklan kampus caranya semua kuliah-kuliah di kampus ditaruh di web, semua orang bisa akses ke kuliah di kampusnya gratis, nggak usah bayar apa-apa. Terus kalau bisa dapat nilai bagus, ini ada sertifikat bisa di-download. Saya klik sertifikatnya ya, download. Ini bisa di-download loh, hati-hati. Gratis lagi. Sertifikatnya di-download gratis. Ini bisa diambil nih. Ini saya download satu ya, ini saya download sembarangan lah. Nih, saya download. Nih, dapat sertifikat gratis. Beres ya? Udah?
Marah ya. Terus, tolong lihat yang lulus berapa orang ini? 94 orang. Udah tahu jumlah mahasiswanya ada berapa di sini? Belum tahu. Mari kita lihat jumlah mahasiswanya ada berapa. Kita masuk ke sini aja, grades. Oke. Nanti bisa kita lihat jumlah mahasiswanya. Jumlah mahasiswanya kelihatan? Yang lulus berapa tadi? Ya. Statistik kita kayak gitu. Berapa persen kira-kira? 1%. 1 lah. Kan 8.000 ke 90, 1 kan? Masa 0,1? 1. 1% ya? Kira-kira ya? Dan kondisi kita kira-kira kayak gitu. Yang bagus sih 8.000 lulus 9.800 kan? Kenyataannya 8.000 lulus cuma 90. Target saya pengennya jangan gitu banget lah ya. Kalau bisa 8.000 ya 50%. Ini 1% kan keterlaluan banget. Jadi makanya saya keliling seperti ini supaya SMK bisa ngajarin supaya statistik ini lebih bagus. Terus ya. Dan dengan cara yang sama, anak teman-teman saya di Mastel tadi masa telematika yang isinya para bos-bos telekomunikasi, mereka bikin ini mdamastel.id. MDA itu adalah Mastel Digital, saya gedein dikit, Mastel Digital Academy, oke, gratis juga sama. Terus ada kurikulumnya, ada cyber security, network komputer, segala macam. Ini kalau diklik isinya persis sama yang di open course, karena yang bikin sama orangnya. Jadi dunia industri udah pada komplain, dan tadi kan saya bilangin para direktur ini kerjanya marah-marah doang kan, bisanya cuma komplain doang kan. Ya udah saya dimarah-marahin, ya udah saya bikin, selesai. Jadi targetnya sama persis, statistiknya sama 1%. Jadi ngeri statistiknya. Terus saya kasih cerita, ini beres ya, udah mulai kebayang kan? Nanti statistiknya kayak gitu semua nih. Statistiknya sedih sih. Statistiknya 1% semua, dan besok tanggal 25 saya dipanggil sama Lemhanas. Tahu Lemhanas? Nggak tahu? Mari kita cari Lemhanas. Lemhanas RI ya. Lemhanas itu adalah lembaga ketahanan nasional. Tugasnya Lemhanas adalah mendidik para calon-calon pimpinan, apakah itu dirjen, apakah itu menteri, apa segala macam, pimpinan semua, direktur-direktur, levelnya direktur di kementerian, dirjen segala macam, supaya wawasannya terbuka. Jadi saya dipanggil Lemhanas, urusannya sama. Cuma nanti yang sebelah saya yang akan, jadi ada 2 orang yang dipanggil, saya sama sebelah saya nanti. Sebelah saya namanya Nadim. Kebayang? Karena masalahnya seperti ini. Jadi mereka juga cari solusi gimana caranya supaya statistiknya seperti ini, supaya lulusan SMK bisa langsung masuk ke industri. Kalau saya caranya gampang banget sih, copy aja ini semua. Di copy, dimasukin ke dalam kurikulum di sini. Kebayang? Beres ya? Copy aja. Sekarang saya kasih cerita lagi. Tahu Huawei? Huawei tahu ya? Huawei lagi bersaing sama Google kan, buat sistem operasi handphone atau Play Store di handphone kan ya. Jadi Huawei sedang bersaing sama Google untuk bikin Play Store di handphone. Akibatnya apa yang terjadi? Play Store di handphone, aplikasi yang ada di Play Store di handphone akan bisa banyak kalau banyak developer. Ini RPL nih banyaknya nih ya. Supaya RPL-nya banyak. Oke, bisa masukin aplikasi ke sana. Beres ya? Terus kalau Google sih developernya udah banyak. Huawei masih sedikit kan developernya. Kemudian dia ngubungin saya. Ono, mau nggak kita kerjasama? Pertanyaan pertama dari orang Indonesia kira-kira kalau kerjasama pertanyaannya kira-kira apa? Gaji kalau kita udah kerja. Kalau dia ngajak kerjasama, pertanyaannya kira-kira gua harus bayar berapa ya? Gitu kan ya? Bukan gajinya kan?
Ya kalau dapat apa terlalu vulgar. Pertanyaan dari saya waktu itu, saya harus bayar berapa? Huawei langsung ngomong, ini gratis. Oke, gratis. Jadi Huawei pengen ngajarin kita buat bikin banyak orang jadi developer. Jadi ini buat RPL banget sih sebenarnya. Jadi Anda sebagai RPL bisa kerja sama Huawei sebenarnya. Oke, ngasih tahu aja bisa. Dan bisa nggak usah sama Huawei, bisa online free, semua gratis, dan anak-anak bisa dapat sertifikat Huawei. Coba saya bisa masuk nggak ya? Developer Huawei. Saya masuk ke developer ini ya. Bisa dapat sertifikat Huawei. Coba saya bisa masuk. Jadi bisa masuk developerhuawei.com. Oke. Saya udah berapa bulan kagak masuk, jadi rada lupa ini masuknya. Oh, sorry. Ada sign in nggak? Sign in. Saya akan coba sign in dulu. Ini masuk. Oke. Login. Ya. SMS-nya ada di situ soalnya. Bentar. Ya udah cerita aja lah ya, cerita aja. Soalnya dia pakai proteksi, sebel banget. Jadi Anda semua guru-guru juga boleh bisa masuk ke sini, dan kalau bisa masuk ke sini bisa ngerjain baca semua modul-modulnya free gratis. Ini modulnya semua free gratis, dan bisa ngerjain ujiannya bisa dikasih kesempatan 15 kali, dan kalau lulus dapat sertifikat dari Huawei internasional gratis. Saya dapat. Oke. Bayangkan Ono bukan programmer, Ono udah tua, nggak bisa program sebenarnya. Jadi kejadiannya waktu Huawei ngomong nawarin ke kampus, karena saya wakil rektor, dia nawarin, mau nggak kerja sama? Oke, dengan senang hati. Jadi pertanyaan pertama ke dia kan, bayar berapa? Dia bilang gratis. Terus langsung dia cerita, dia sudah kerjasama sama Telkom University, dia kerjasama sama UII, dia kerjasama sama Atmajaya, dia kerjasama sama apa-apa, disebutin satu-satu. Cuman rata-rata kampus-kampus ini hanya 200 orang yang ikut. Jadi Telkom University 200, UI 200, 200. Dia bilang satu-satunya kampus yang paling banyak ikut pelatihan ini hanya BINUS 800. Banyak ya? Panas dong. Saya kan panas dong. Sialan lu, emang kampus gua kecil apa? Gitu ya. Panas saya. Oke, saya cuma ngomong gini, kasih waktu saya 1 bulan buat ngasih tahu ke anak-anak bahwa ada pelatihan itu. Terus dia strateginya bikin webinar, kemudian dia bikin training 5 minggu. Oke, webinar, training 5 minggu, udah gitu suruh ini yang sukses harus ngupload aplikasi 2 biji ke Play Store-nya Huawei dan harus ngikutin ujian. Tadi saya bilang saya berhasil ya, jangan khawatir ya. Udah tua bisa ya, jangan khawatir. Kalau mau tahu nilainya, saya dapat nilai 90. Ini 1.100 orang ikut dari kampus. Bagus kan? Jelek. Pas 1.100 orang ikut, tadi kan harus jadi developer, harus register kan? Waktu register mulai nih, harus masukin KTP, scan KTP, tapi dia nggak percaya sama KTP aja, dia pengen scan halaman depannya buku bank. Kenapa halaman depan buku bank? Soalnya di halaman depan buku bank ada nama. Dan bank kalau nulis nama nggak sembarangan tuh, pasti nama beneran kan. Jadi dia akan bandingkan antara KTP sama buku bank. Kalau namanya bener, masuk sebagai developer. Oke. Dari 1.100 bisa nebak yang daftar jadi developer berapa? 100, oh, underestimate banget. 300. Waktu mulai workshop pertama, yang karena Huawei ngasih workshopnya dalam bahasa Inggris dan yang ngajarnya bukan orang Indonesia, dia bahasa Inggris. Waktu workshop pertama yang muncul tinggal 170 orang. Workshop kedua 120 orang, yang terakhir, hari terakhir yang muncul tinggal 60 orang. Bisa nebak yang lulus ujian berapa orang?
10 orang keterlaluan, yang lulus ujian 20 orang, termasuk yang lagi ngomong lulus ujian. Saya udah tua dan bisa lulus. Anda semua bisa ngerjain ini sebenarnya. Tidak harus sampai ikut workshopnya Huawei, karena semua materinya juga dia sediain online. Supaya Anda semua hidupnya enak, saya bikinin gratis sekarang materinya. Saya masuk ke sini. Mana tadi? Open course, mana open course? Ini open course. Oke. Saya akan masuk ke dashboardnya dulu ya. Jadi itu semua materi Huawei saya siapin semuanya. Akibatnya saya diminta sama Huawei jadi Huawei Expert Group. Padahal saya nggak bisa coding. Tapi saya bisa bikin aplikasi 2 biji, saya masukin ke Play Store-nya Huawei. Dengan modal nggak bisa apa-apa. Jadi kalau ini guru-guru RPL nggak lulus, maaf ya. Saya nggak bisa programming, saya lulus dapat nilai 90, hati-hati aja loh. Jadi gue paling demen kayak gini. Oke, saya akan masuk ke sini. Silakan nanti masuk ke Open Course ITTS ACID gratis. Di search aja Android. Di sini ada pemrograman aplikasi Android. Ini materinya adalah materi untuk trainingnya Huawei. Saya bikin di sini. Nanti kalau dilihat di sini ada yang ada idenya, ada yang nggak ada idenya. Oke. Yang ada idenya artinya dia bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia. Jadi ada yang saya masih dalam, ini belum selesai bikinnya, masih dalam proses nerjemahin. Oke. Sebagian udah diterjemahkan, jadi sebagian sudah ada bahasa Indonesianya. Nanti paling bawah di sini ada ujiannya. Kalau dilihat ini ujiannya bukan, kalau diklik ini ujiannya bukan ke open course, ujiannya langsung ke, ini bisa langsung. Coba. Harus login dulu. Oke. Ujiannya bisa dikerjakan. Ini lihat tulisannya, ujiannya free, gratis. Dan kalau kita lulus dapat sertifikat Huawei internasional loh ini. Itu ya. Enak kan? Dan hari ini Huawei sedang mengadakan kompetisi levelnya dunia. Jadi ini kalau bisa sih kayak gitu-gituan ikut deh, bener, asli. Jadi masalah penyelarasan sebenarnya kalimat yang benar bukan penyelarasan sih, gimana caranya SMK Negeri 3 Pariaman ini bisa jual diri, ngasih tahu ke semua orang bahwa kita jagoan. Bukan masalah kurikulum bisa diatur-atur lah, gampang kalau kurikulum. Cuman ngasih tahu bahwa kita jagoan, caranya ya kita harus jual diri. Kalau ada pertandingan ikut, kalau ada apa ikut, dengan cara itu. Misalnya nih ada kayak ginian, gratis kan? Ikut, pokoknya ada apa gratis ikut. Gratis ikut, pertandingan gratis ikut. Nah, ini gratis kan? Dapat sertifikatnya internasional dari Huawei, gratis. Jangan berharap dapat kayak ginian gratis sering, jarang loh ini. Jadi sertifikat internasional gratis itu jarang. Ini udah sertifikat internasional Huawei gratis. Hajar. Nah udah gitu Huawei gila dia. Karena dia bersaing banget sama Google ya. Jadi dia rada-rada error sedikit. Dia bikin ini. Coba sebentar, saya masuk ke Facebook saya dah. Dia lagi bikin 2 pertandingan internasional. Oke. Wow, ini kemarin ini. Ini di mana sih? Coba jangan masuk yang ini deh. Facebook.com, ini dia. Nih. Bisa lihat di Facebook saya sih. Nih. Ada 2022 Global AI Challenge buat ini gratis, tapi kita bisa ikutnya gratis. Hadiahnya tuh berapa ya ini ya, lupa hadiahnya gede banget ini. Bentar. Ini ada satu, ada lagi yang ini application app.
Application Up ini kalau nggak salah hadiahnya sekitar berapa puluh ribu US dollar. Kalau yang ini buat aplikasi, buat bikin aplikasi Android, kalau kita bisa menang dapat puluhan ribu US dollar. Kalau yang ini AI, Machine Learning, Artificial Intelligence, hadiahnya lebih dahsyat lagi. Jadi ada pertandingan-pertandingan itu silakan ikut. Dia tidak melihat apakah itu murid atau guru atau dosen apa segala macam, nggak peduli. Dan kalau bisa boleh tim nggak apa-apa, silakan ikut. Saya kebetulan gara-gara saya bikin kekacauan di Huawei, saya jadi juri di sini. Jadi saya nggak boleh ikut. Saya juri di sini. Ada saya jurinya orang Indonesia, jangan khawatir. Ini 200.000 US dollar ya, total tapi loh, totalnya dibagi ke berapa kategori gitu. Kalau nggak salah 9 kategori apa. Tapi kira-kira kalau di rata-rata hadiahnya sekitar berapa puluh juta rupiah, puluhan juta, nggak 1 juta 2 juta ya, puluhan juta sampai sekitar 20-an juta hadiahnya. Kalau bisa ikut, kalau bisa bikin tim, oke lah. Kalau misalnya siswanya belum siap, dosennya aja, dosen lagi, gurunya aja yang main di sini. Ada ya. Nah, setelah ini terjadi, nanti saya berani taruhan industri-industri mulai datang pada ngajakin kerjasama. Industri cara berpikirnya sederhana lah, yang namanya dunia usaha, dunia industri cara berpikirnya sederhana. Mereka cari duit, mereka bikin produk, mereka bikin alat, mereka punya jasa segala macam, mereka cari duit. Untuk cari duit, mereka butuh orang pinter, orang yang jagoan. Mereka nggak mau pakai orang yang nggak bisa apa-apa. Jadi misalnya sini punya siswa, terus ditawarin ke industri ya, tolong pakai siswa saya. Industri mikirnya sederhana, siswa Anda pinternya apa? Kalau jagoan ya udah kita pakai. Kalau nggak jagoan susah makainya ya. Sekarang gimana caranya kita ngasih tahu bahwa siswa kita jagoan? Itu aja kan intinya, ngasih tahu bahwa siswa kita jagoan. Caranya buat ngasih tahu jagoan, dapetin sertifikat. Cuman kalau sertifikat harus bayar, kan sakit hati ya. Gimana caranya kita dapat sertifikat dan gratis? Makanya tadi yang kuliah saya ini, mana tadi kuliah saya teh? Nih kayak gini, Master Digital Academy, ada open course, semuanya ngasih sertifikat dan sertifikatnya gratis. Dari situ nanti kan bisa ngasih lihat, kita bisa ini. Nah, industri mulai nyari. Beres ya? Kalau lebih ekstrim, ini sampai sini udah kebayang? Ada pertanyaan? Taktik dapetin sertifikat, taktik jual diri ya, taktik jual diri. Cuman buat pinter banget kan susah ya. Kalau kita nggak punya background ilmu, modalnya nggak ada, susah. Jadi modalnya ada di sini. Ini modalnya. Hard disk modalnya. Hard disk harganya berapa ini sekarang? 500.000 dapat ya? Oke. Kayak gini 500 ribuan dapat kan? Ini ada berapa orang nih? 20 kali ada ya? 20. Dibagi 500 ribu bagi 20 berapa ya? 50 ribu bagi 20 berarti 25 ribu kan? Kalau ikhlas 25 ribu saweran bisa ngopi ini. Oke. Tapi sebenarnya nggak usah karena katanya Bu Rina sudah punya hard disk nganggur tinggal dikopiin. Nah sekarang buat modal awal dulu ya. Nih, tadi saran saya yang pertama. Jadi harus tahu industrinya seperti apa. Kita colong ilmunya. Kalau bisa ada orang diklat dari industri suruh ngomong di sini. Kalau enggak, silakan ini di copy nih. Bukan Lemhanas. Lemhanas nggak penting. Mana tadi? Oh, yang open course ya. Open course ITTS silakan di copy. Kalau di sini bisa bikinin server e-learning, open course-nya silakan di copy ke sini. Bayar berapa? Gratis. Pokoknya cari yang gratis lah. Gratis silakan di copy. Kalau bisa ngopi ilmu yang di sini, bisa dikerjakan seperti di SMK Negeri 2 Padang Panjang. Jadi SMK Negeri 2 Padang Panjang mengorbankan server ANBK-nya supaya jadi perpustakaan digital. Gitu ya. Bisa dipakai nih.
Jadi server ANBK dikorbankan, diformat jadi Debian, jadiin perpustakaan digital. Materinya dapat dari mana? Ini aja di copy masuk ke situ. Nah, saya kasih lihat materi yang di sini ya. Ini perpustakaannya. Materinya kira-kira lama banget. Oke, ini dia. Oke. Ini ada folder-foldernya, kalau saya bacain dikit-dikit, di sini ada Android, animasi, antena, arsitektur, Arduino, artificial intelligence, segala macam. Oke, sekarang saya pengen coba sebut. Pengen buku apa? Apa? Oh, Android mau banyak banget. Nih, segini banyak loh, sampai mabok-mabok bacanya. Nih. Sekarang saya buka sembarangan aja ya. Ini buku Android dan ini bukunya, kalau mau tahu, satu buku harganya sekitar 100 sampai 200 dolar. Bukan 100.000, bukan 100 dolar, dan ini saya nyuri. Saya nyuri sih, jujur. Kalau udah ilmu, saya nyolong. Soalnya nggak ikhlas saya bayar, udah colong aja, terus dikopiin gratis, kayak Robin Hood lah. Ini saya akan klik sembarangannya ya. Ini klik sembarangan, ini bukunya. Nih, bukunya. Liatin bukunya ada berapa halaman, ini satu buku doang ya. Cuman sekitar 826 halaman. Oke. Dan bukunya kalau dilihat, ini bukunya udah praktek semua nih. Praktek loh, jangan khawatir, praktek. Sip ya. Supaya Bapak Kepala Sekolah happy, supaya dia happy, Kepala Sekolah, dia kayaknya senangnya kapal ya. Oh, ada di folder, ada di harddisk yang lain. Saya nggak masukin sini, udah saya pisahin. Di sini, tolong ingetin aja, ntar kalau ngopi, kalau ngirim harddisk ke saya, ingetin ya. Saya akan kopiin folder tentang teknologi kapal. Jadi kapal bisa masuk ke situ supaya Bapak Kepala Sekolahnya happy. Oke. Di situ ada teknologi kapal, perkapalan segala macam ada. Mungkin yang agak nempel sama dunia perkapalan di sini adalah navigasi ya. A B C D E F G G. Mana G? A B C D. Ini dia ada GIS. Ini GIS ada di sini, bangsanya GPS segala macam saya masukin ke sini sih. Cuman ya kayak gini bentuknya nih. Nah, mampus lu. Udah kayak gini bentuknya. Ini GPS, peta ya, perpetaan, navigasi segala macam. Cuman udah coding tapi ya peta, GPS segala macam ada bukunya. Dan ini bisa dipakai di sana ya, perkapalan segala macam. Beres? Udah mulai kebayang? Oke. Jadi tadi tekniknya copy, buku bisa. Kalau kenal sama industri lebih bagus, lebih enak. Oke. Sekarang saya kasih, ini kalau ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ya. Saya masih, tadi kan Bapak bilang kan bisa lulus yang di Huawei ya Pak? Ya. Tadi Bapak bilang nggak bisa ngambil, terus gimana caranya Pak? Belajar. Belajar. Asli saya belajar. Belajar dari nol setengah mati untuk 5 minggu itu saya setengah mati. 5 minggu langsung. Kan ilmu kan ada di Google, ada di YouTube banyak kan, ya carilah. Buku banyak, cari, bisa. 5 minggu bisa coding, bisa masukin aplikasi ke Play Store-nya Huawei 2 biji. Sebenarnya caranya gampang sih. Caranya gini ya. Harus mau mengerjakan perintah yang pertama. Apa itu? Perintah pertama apa? Iqra. Mudah. Iya. Yang masalah paling besar kita kan itu. Nggak mau baca kan ya? Maunya, ini minta maaf aja, maunya dengerin guru nerangin ya? Iya. Padahal gurunya dengerin guru lagi. Gurunya dengerin dulu kagak baca juga. Saya belajar ini semua belajar. Ini saya kasih lihat aplikasinya lah. Codingan saya kasih lihat dah biar percaya lu.
Bentar. Saya bikin aplikasinya, coba Android. Bentar ya. Saya lupa judulnya apa sih kemarin. Ada nggak di sini? Kayaknya nggak ada deh. IoT. Bentar. Bukan. Arduino. Oke. Ini saya lagi saya codingannya saya taruh sini soalnya sebenarnya tapi udah nggak ada di komputer saya lagi sih sekarang. Saya nyari. Bokeh. Oke. Coba. Ini dia. Ini dia. Oke, coba lihat ke bawah. Ini dia. Ini aplikasi saya yang buat ya. Yang aplikasi yang saya buat yang ini. Ini kalau nggak salah antara. Jadi saya bikin. Udah tahu MQTT? Udah mulai nggak tahu ya. Pusing lu. Android tahu kan? Oke. Arduino? Tahu. MQTT nggak tahu. Jadi MQTT itu kayak framework, semacam framework, tapi bukan PHP ya. Dia framework supaya kita bisa pakai Arduino. Jadi Arduino bisa chatting. Kita bisa chatting dengan Arduino. Chattingnya tidak harus orang dengan mesin, bisa mesin dengan mesin chatting. Fungsinya apa? Supaya Arduino bisa chatting, supaya Arduino bisa kita kontrol dari jauh, tapi kita bisa punya perintah yang standar buat kontrol Arduino. Misalnya, tolong lampu nyala, lampu depan nyala, lampu depan rumah maksudnya nyala, atau misalnya pintu dikunci, gitu. Jadi kita bisa pakai ngirim perintah dalam bentuk tulisan ke Arduino, perintahnya perintah teks aja. Kemudian Arduino akan mengerjakan perintah yang kita kerjain, supaya bisa gampang programmer hidup. Kita pakai semacam framework. Frameworknya dia akan nangkep itu semua dan dia bentuknya kayak chattingan aja, gitu ya. Salah satu framework yang sering kita pakai buat kayak gituan salah satunya MQTT. MQTT biasanya itu kalau kita lihat yang gedenya itu namanya Internet of Things. Si Ono bukan programmer ya? Bisa kayak gitu ya? Ini guru-guru RPL salah dah. Gue paling demen dah guru RPL. Ini guru RPL berapa aja? Nggak berani ngacung pasti kalau udah kayak gini. Oh sini RPL ya, sini TKJ. Oh campur, oke. Ini saya kasih lihat ya, saya coba lihat masuk. Kelihatan ini Android banget kan? Setting Gradle, kemudian ada build Gradle, kemudian ada main activity XML, Android semua. Tapi saya nggak kasih kata-kata apa-apa, saya nggak nerangin. Ini adalah catatan saya supaya kalau nanti saya bikin lagi, saya udah ada contekannya. Jadi saya udah bikin, saya cobain jalan, biar saya bisa gampang nyonteknya, saya simpen di wiki aja. Ini contekan, wiki saya buat contekan sih sebenarnya. Java banget kan? Dari nol loh. Ono nggak bisa Java, nggak bisa. 5 minggu bisa. Saya bikin aplikasi, masuk ke Play Store. Oke. Komputernya memang komputer saya yang saya pakai memorinya agak gede 8 GB. Tapi 8 GB masih normal lah. Masih kebeli lah, maksudnya anak-anak juga guru masih punya 8 GB. Oke. Nggak harus wah. Pakainya Android Studio biasa juga. Kan biasa aja kan? Udah, nggak ada yang istimewa. Yang penting bukan itu sih, yang penting kemauan buat belajar. Sebenarnya saya bukan itu sih ngejarnya. Karena ini Huawei yang minta, saya pengen ngasih contoh ke mahasiswa, saya yang tua bisa, kamu yang lebih muda kalau nggak bisa, blow on. Ternyata banyak yang blow on. Wah, terima kasih. Iya emang Ada pertanyaan lagi? Gimana? Panas? Panas. Pertanyaan. Pak, kan tadi kan
kan Bapak di open sport yang tadi Ya. suruh mengerjakan dengan latihan satu sama lain. Ya boleh loncat-loncat lah. Ya. Nah, jadi setiap latihan itu kan otomatis kita harus mengerjakan apa yang disuruh di dalam mana. Bentuknya kuis ya. Nah kan di ujiannya, apakah semua mengikuti waktu atau kita menerapkan apa yang kita tahu berdasarkan sesuatu yang Bapak buat itu? Gimana ya? Jadi ini saya bikin karena saya di lapangan udah gitu orang-orang nggak ngerti ilmu yang dibutuhin buat di lapangan tadi. Makanya saya bikin ini. Nanti kalau nanti ternyata anak-anak ngerjain open course tadi dan ternyata di lapangan nggak semua dipakai, memang mungkin nggak semua dipakai. Maksudnya itu pertanyaannya atau gimana? Seperti itu. Jadi nggak semua yang ada di open course pasti dipakai di lapangan, nggak sih? Soalnya kan kami ada LK itu namanya. Oh, LKS ya. Sekitar 3 hari dia apa yang disampaikannya berbeda dengan tes yang kami lakukan. Iya. Jangan khawatir. LKS beda. Kenapa bisa kayak gitu? Karena saya termasuk salah satu yang bikin soal LKS. Nih saya kasih lihat soal LKS-nya ya, yang saya buat. Ada di server lain lagi, namanya LMS Ono Center ORID/modal. Di situ ada waktu itu sekarang udah ganti namanya ya, DikManjur ganti jadi apa sih sekarang? Hah? Nggak tahu, pokoknya waktu itu pergantian dari DikManjur ke Dik apa nggak tahu lah, saya lupa. Saya akan login. Anda bisa bikin akun di sini gratis juga, LMS Ono Center ORID. Kebetulan di sini, jadi kisahnya adalah waktu itu LKS-nya 2000 udah mulai pandemi lah. Jadi LKS-nya harus online kan? Nah, ini sekalian curcol aja. Waktu itu harus online. Sebetulnya di anggaran saya udah bilang ke DikManjurnya, tolong sediain sewain mesin buat server e-learning supaya bisa saya pakai. Ini jujur si DikManjur nggak ngeluarin anggaran sama sekali buat itu, jadi pakai server saya. Nggak dibayar sih, jangan khawatir. Ya ini curcol. Tapi enak kan, curcolnya enak kan? Karena mereka nggak bayar ya Ono komplain aja kagak dibayar, ya nggak masalah sih. Ya, nah sekarang saya kasih lihat kursus LKS-nya ada di sini. Ini dia ada AISS, ya, singkatannya apa lupa. Oke, ini saya gedein ya. Ini tes projectnya apa? Ini dilakukan dalam waktu 3 hari. Ini makhluknya, oke, dikerjakan 3 hari. Intinya adalah AISS singkatan dari apa ya waktu itu ya? Pokoknya orang DikManjur yang nentuin judulnya. Jadi kejadian LKS itu gini, DikManjur menentukan judulnya apa, kemudian kita sebagai praktisi yang bikin soalnya. Jadi soalnya saya yang bikin ini. Ini ada sekitar 27-an ujian yang harus dikerjakan. Jadi ujiannya kayak gini sih. Ini mana sih? Ini ada tugas-tugas harus dikerjakan, ini ada tugas harus dikerjakan, dan ini waktu itu pesertanya ada sekitar berapa ya? Jadi yang berani untuk ngerjain ini cuman sekitar 30 atau 40-an SMK. Oke. Dari ribuan SMK cuma 30 atau 40 SMK yang berani ngerjain ini. Pas mulai yang lanjut, jadi di soal pertama ini tugas pertamanya gini ya. Tugas pertama instalasi GNS 3. Pernah install GNS 3 TKJ? Pernah, oke. Masih lewat berarti. Install server Ubuntu di VirtualBox, install desktop Ubuntu di VirtualBox. Itu gara-gara ada server Ubuntu, desktop Ubuntu itu langsung tinggal 5. Cuman ini aja. Jadi di modul pertama langsung hilang, tinggal 5. Saya harus buka rahasia di sini, yang paling jago, yang juara pertama dari SMK Telkom Jawa Timur, Malang. SMK Telkom Malang juaranya. Anaknya emang jago dan dia cepat banget bikinnya. Jadi soalnya ada ya. Silahkan nanti guru-guru TKJ mengerjakan ini.
Biar kerasa betapa nikmatnya. Jadi memang apa yang ada di pelajaran sama yang ada di LKS sama yang ada di industri beda. Di industri lebih sadis, di industri lebih tuntutannya lebih banyak, di pelajaran kurang. Kalau boleh saran, kita bikin pelajarannya agak sadis supaya anak-anaknya jadi gitu. Supaya Anda hidupnya enak, paling gampang adalah di copy aja kuliah saya ke dalam e-learning yang ada di sekolah ini, terus anak-anak suruh kerjain. Cuman kalau ngopi aja kan nilai tambah dari gurunya kurang. Kalau boleh saran, tolong lihat juga kuliahnya, nanti ditambahin aja soal-soalnya dari guru masing-masing. Gitu. Udah pernah mainan kayak gini belum? Moodle e-learning udah pernah belum? Sudah kan? Cara nambahin soal bisa ya? Bisa kan? Oke. Jadi kalau mau tahu saya bikin soal sampai 6.000 itu butuh waktu 2 tahun. Tapi saya kasih free aja udah, free pakai aja udah. Soalnya tujuannya buat ngurangin statistik saya dari 8.000 cuma 890 yang lulus kan stres. Terus ada dari Huawei 1.100 yang ikut atau yang bisa lulus cuma 20, stres. Saya stres asli. Ini udah hampir 1,5 bulan cari orang 7 orang doang, cuma 4. Cyber security 4. Padahal itu gajinya lumayan sih. Bangsanya di atas 5 juta sebulan gajinya, dan udah gitu yang lulus SMK tadi udah saya bilang, saya kan dekat sama direktur sana kan, itu nanti orangnya tolong suruh ikut kuliah di saya gitu. Ini juga sama sih, ITTS ini juga sama sih. Ini kita cara ngerekrut mahasiswanya adalah kita akan prioritaskan mahasiswa yang bisa ngerjain open course duluan. Jadi kita tidak ada ujian saringan masuk, nggak ada. Jadi TTS nggak punya ujian saringan masuk. Caranya gimana? Ya udah kan kita posting nih, silakan kerjain open course, dapat sertifikat kan? Nanti yang punya sertifikat open course silakan daftar sebagai mahasiswa. Dan kita punya sekitar 150 beasiswa untuk yang lulusan yang baru dari SMA atau SMK. Jadi kalau lulusan baru dia nggak mau ini ya, nggak punya uang lah buat bayar sekolah, ada 150 beasiswa yang buat mereka. Dari 150 yang bisa dapetin kalau nggak salah baru sekitar 50-an orang. Sepertiga, parah. Jadi kita mesti punya 100 lagi sih sebenarnya beasiswa ini. Tapi kalau bisa lulus kuliah di open course. Kalau sudah lulus kuliah di open course, dia kan ada kuliah jaringan, ada kuliah cyber security, ada kuliah sistem operasi. Perlu nggak nih anak ngambil kuliah lagi? Kalau mau boleh, tapi bisa ditransfer jadi kredit kuliah. Jadi kalau dia sudah lulus di open course, padahal dia waktu lulus di open course kan mahasiswa kan? Siswa. Jadi siswa bisa ngambil kuliah tanpa daftar sebagai mahasiswa. Udah gitu dia bisa nanti kuliahnya bisa ditransfer jadi kredit S1 tanpa perlu ngambil kuliahnya lagi. Ya kalau menterinya mungkin ngomongnya kampus merdeka ya. Kalau saya mah kampus suka-suka aja dah. Pokoknya bebas merdeka. Pokoknya jadi kita udah kayak gitu. Terus saya lebih seneng anak-anak yang kalau cuman ujian lulus ya kelihatannya jago. Saya lebih seneng anak-anak yang bisa nulis buku. Saya juga termasuk ke dosen-dosen ya. Dosen-dosen di kampus kalau bisa nulis buku, saya lebih suka. Soalnya kalau buku itu kalau cuman sekolah dapat ijazah biasa. Dan semua anak-anak akan bersaing dengan kompetitornya dengan ijazah. Kalau dia bisa bersaing dengan di lain ijazah dan yang lain, itu nilainya lebih tinggi. Kalau bisa bersaing dengan buku, lebih keren. Lagi. Ini saya kasih cerita aja deh. Waktu itu saya masih ngajar di tempatnya Yohanes Surya. Tahu Yohanes Surya kan ya? Dia profesor yang fisika segala macam itu. Jadi Yohanes Surya itu bikin sekolah buat guru STKIP. Waktu itu gurunya mahasiswanya banyak dari Papua. Nah,
salah satu asisten dosen yang ngajar di Yohana Surya, ini levelnya asisten dosen ya, berarti dia selesai S1, terus dia ngelamar sebagai asisten dosen, oke, di Yohana Surya ini. Salah satu asisten dosen namanya si Eva. Nih saya cariin lah di sini, Eva. Bukan Simanjuntak. Belakangnya apa ya? Orang ini juga sih, tapi bukan Simanjuntak. Apa ya belakangnya? Coba. Bukan. Soalnya dia bikin buku tentang Java soalnya. Ntar, gue lupa nama belakangnya apa ya. Coba saya cari dulu di Facebook lah. Oh, bukan Maulina apa ya? Ini dia, ini orangnya nih. Ini orangnya nih ya. S3 ini udah salah nih. Nah, si Eva Maulina apa namanya ya? Eva Maulina, belakangnya bukan, ada nama keluarganya sih, orang Batak sih, jadi Maulina apa ya? Bentar cari dulu namanya, biar lebih keren dapatnya. Ini kisahnya keren banget ini, Eva ini keren, asli. Ya, kagak ada nama belakang nih anak. Situmorang atau apa ya, lupa saya. Coba Situmorang bukannya? Bukan Situmorang dia namanya. Kayaknya bukan. Lupa. Situmorang bukan? Bukan Situmorang sih. Siaan bukan, Situmorang bukan. Apa ya? Lupa. Siregar bukan Batak yang Batak yang hardcore. Batak kayaknya Batak perbatasan ke Padang deh kayaknya. Hah? Siaan ya kali ya, nggak tahu lah. Bukan. Apa ya? Aritonang. Batak kan? Aritonang. Eva Aritonang aja, coba saya cari Eva Aritonang ya sekarang ya. Oke. Ini gambarnya salah semua. Dia jarang ngasih gambar sih. Oke. Eva Maulina. Ini dia makhluknya bener. Coba, ini makhluk benerannya. Ini makhluk benernya juga, udah punya anak 2 apa 3 lah. Coba lihat, ini kan namanya Eva Maulina Aritonang. Lihat gambar yang lain. Buku ya, gambarnya buku ya. Jadi kisahnya dari Eva kira-kira gini. Jadi Eva kerja sebagai asisten dosen di lab. Saya adalah dosen yang jarang duduk di ruang dosen. Saya dosen yang biasanya kerjanya duduknya di lab, nongkrong sama asisten-asisten. Terus tiap kali ketemu Eva, terus saya ngomong gini, udah saya mana, ngerjain apa? Saya mana? 1 tahun itu, dia nulis 3 buku. Gara-gara saya cuma gitu doang, udah saya mana bukunya, 3 buku jadi, ini buku-bukunya. Sebagian besar terbitnya di Alex Media, terbit. Dan dia ini, Eva ini dari STIMIK abal-abal. Bukan STIMIK yang wah, bukan kampus yang mewah, bukan kampus yang bagus. Dia dari STIMIK abal-abal, bentuknya ruko di Jakarta Pusat. Ruko doang. Jadi bukan BINUS, bukan wah kampus gede, bukan lah. Nih Rina aja masih kampusnya bagus, Gundar dia. Ini parah dia, bukan UNP, bukan lah, itu kampus gede banget. Ini mah ruko, nggak keren, nggak pede. Cuma dia nulis buku. Terus ngelamarlah dia buat S2 di IPB. S2 langsung keterima.
Nanya lah dia sama administrasinya S2 di IPB, kok saya diterima? Dari semua yang ngelamar cuman kamu yang nulis buku. Terima. Terus lulus lah di S2 ya, tapi sebelum lulus S2 dia ngelamar jadi PNS. Keterima juga. Karirnya naik banget. Kenapa karirnya naik? Karena dia satu-satunya yang nulis buku. Teman seangkatannya nggak ada yang nulis buku. Dia nulis buku. Jadi kalau nanti lihat di Facebooknya si Eva ini, banyak sekali seminar-seminar, dia adalah pembicaranya dan dia paling muda. Dia kemudian jadi PNS di Bea Cukai ya. Bea Cukai, dia pembicaranya, dia paling muda dan dia ngajarin orang-orang itu gimana supaya karirnya bagus. Mulai nulis buku dan dia sama pimpinannya dirangkul banget soalnya dia bagus banget anaknya. Gitu. Yang nyuruh nulis buku ya siapa lagi kalau bukan. Dan saya banyak ketemu anak-anak yang akhirnya karirnya melezat, naik semua karena nulis buku tadi. Ini mulai beres ya? Udah kebayang ya? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya masuk ke kalau nulis buku mah gampang. Yang jadi masalah paling gampang gini kalau mau nulis buku ya, paling gampang gini. Anda semua kan ngajar. Biasanya kita perlu modul buat ngajar ya. Jadi cara berpikirnya jangan bikin modul sekedar modul. Arahin modulnya supaya jadi buku gitu. Karena bedanya sedikit sekali antara modul sama buku. Kalau bisa jadi buku lebih enak, langsung jadi. Dan buku itu nilai buat naik pangkatnya tinggi banget. Kalau bisa 200 halaman, saya bukunya ada sekitar 50-an. Itu sebagian besar pangkat saya itu dari buku. Kalau guru saya nggak tahu tingkatan ininya ya. Kalau dosen kan ada asisten ahli, lektor kepala, profesor segala macam. Itu jaraknya cuma sekitar nilainya kan 200. Bayangin satu buku nilainya 45. 4 buku habis tuh 200. Dan sekali naik itu saya bisa sekitar 16 buku. Makanya pusing itu, yang diktinya pusing, soalnya saya naiknya ketinggian. Gitu. Jadi kalau Anda mau cepet, paling gampang mah buku asli. Jurnal tuh sekitar 25-an. Kalau buku nulis sendirian di atas 200 halaman 45. Dan buku tulisnya gampang banget, asli gampang. Beres ya? Oke. Ini sekarang saya mulai masuk ke dunia penelitian yang bisa dipakai di sini ya. Oke. Gini cara berpikirnya. Kalau kita inti sederhananya gini lah. Ini kebetulan Anda beruntung di SMK yang gabungan antara RPL, jaringan, terus ada pelayaran, ada apa lagi? Perikanan, ya dunia laut, sama dunia IT. Oke. Seringkali kita ngajarinnya, ini ada produk silakan dipakai. Bayangkan kalau kita bisa bikin produk tadi, itu nilainya lebih gede lagi buat kita ya. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke dunia menggabungkan antara dunia IT dengan dunia laut, gitu ya. Oke. Sekarang yang tadi sebagian udah saya ceritain ke Bapak Kepala Sekolah, cuman saya akan masuk dunia yang ini belum diceritain. Saya kebetulan juri 1 Indonesia Award. Oke. Ini berapa orang yang umurnya di bawah 35 tahun? Oke. Nggak apa-apa. Jadi award ini dikasihkan ke orang yang usianya di bawah 25 tahun dan inspiratif buat banyak orang. Jadi Anda masih bisa masuk ke sini karena umurnya di bawah 35 tahun. Oke. Sekarang saya kasih lihat yang orang-orang yang dahsyat yang berhasil nembus makhluk-makhluk ini. Oke. Ini saya masuk ke 1 Indonesia Award. Ini tadi websitenya 1-indonesia.com ya. Saya masuk ke 1 Indonesia Award, nanti saya ceritain kehebatannya orang-orang ini. Yang mau saya kasih lihat pertama kali yoga.
Yoga. Ini jurinya lah. Ada Bu Nila Muluk, ada Pak Emil, ada Pak Fasli, ada Bu Puni. Bu Puni tuh mainannya bikin mikrohidro, jadi generator di desa-desa dari sungai. Ini ada Ono yang rada jahat itu. Ada yang cantik banget juga ada. Ini yang membuat salah fokus tiap kali pertemuan. Nah ini. Sekarang kita akan coba lihat yang nerima award. Mungkin tahun 2018 ya, coba saya lihat dulu. Oh bukan. Oh ini keren juga nih, makhluk ini keren. Ini yang bidang teknologi itu si anak-anak NodeFlux namanya. Ini dia bikin ini nih, NodeFlux. Oke, nodeflux.id. Nih, IO. Nih, yang dia lakukan adalah dia kerjasama sama Pemda DKI kebetulan dalam Pemda DKI banyak banget CCTV di jalanan. Kemudian yang dia kerjakan adalah dia minta supaya bisa akses ke video-video CCTV-nya. Kemudian dia bisa ngerjain macam-macam dari video CCTV yang dia dapat. Contoh, dia bisa nganalisa perkembangan warung-warung tenda biru tiap malam. Kan dari CCTV dia bisa nganalisa pakai komputer semua ya. Pakai machine learning, pakai deep learning, dia bisa ngelihat, oke, malam ini ada berapa tenda yang tumbuh di jalan ini. Dari situ dia bisa ngelihat perkembangan ekonomi masyarakat lah, dunia kerja, segala macam. Karena pemerintah butuh masukan. Ini NodeFlux. Oke. Terus saya coba masuk ke yang arahnya ini ya. Arahnya kelautan ya. Ini 2019. Ini robot, bukan 2020 apa nih? Ini dia. Ini makhluknya. Pelacak ikan berbasis navigasi. Nah. Bingung loh. Mulai bingung. Kebayang? Pelacak ikan. Nah, produknya ini namanya I Gede Merta Yoga Pratama. Orang mana? Orang Bali. Produknya bisa di-download di Play Store. Saya masuk ke Play Store aja. Kalau di ojek ada namanya Gojek. Yang ini bukan GoFish tapi Fishgo. Dibalik sama dia. Sorry. Fishgo. Oke. Bukan yang ini. Code Indonesia, bukan yang ini ya. Ini mah game. Yang ini Fishgo bisa di-download. Oke. Ini ada contoh screenshotnya. Oke. Sekarang ini kan pasti familiar sama dunia nelayan ya pasti ya, ini. Karena ini mainnya sama ikan kan. Ini kalau diperhatiin, yang jadi masalah dengan dunia nelayan adalah nelayan tiap sore harus ke laut, terus dia harus nyari ikan kan. Pertanyaannya, nelayan tahu nggak posisi ikan ada di mana? Di sini dari kebiasaan dia tahu, gitu ya. Sebetulnya ilmunya adalah kebiasaan tadi sebenarnya. Cuman gimana caranya kita bisa lebih presisi dari kebiasaan. Jadi itu juga sama, masalah itu juga sama dengan masalah nelayan di Bali. Gimana caranya dia turun ke laut, dia tidak harus ngabisin banyak bahan bakar, dapetin ikannya, gitu kan? Oke, kira-kira gimana caranya? Dapetin ikannya di sana, bisa nebak, dan dia presisi loh. Dia dapat ikannya presisi. Gue paling demen bagian ini. Mulai pun pening kepala. Pakai apa? Hah? Pakai sonar, radar ikan. Dia nggak cukup kaya buat jalanin sonar setiap hari ke itu. Dia nggak cukup kaya buat jalanin sonar. Tapi bener kalau ada sonar dan kita punya duit buat jalanin sonarnya, suruh muter kayak tim SAR,
Tapi ini bukan SAR, ini SAR ikan. Ya, dapat emang. Bisa alamnya itu. Hah? Alamnya aja. Alami aja, make ngelihat bintang ada di mana, terus ngelihat angin ada di mana. Kira-kira ikan ada di situ ya. Oke. Itu cuaca, arus laut, terus suhu laut. Oke. Bisa nggak kita nyatet arus laut sama suhu laut? Hah? Pakai perasaan. Kira-kira ada nggak sih catatan suhu sama arus laut? Kalau nggak ada alatnya nggak bisa. Oke, saya kasih lihat. Kira-kira yang harus nyatet itu siapa? Kalau lembaga mana yang harusnya punya catatan arus laut dan suhu laut? BMKG. Harusnya BMKG punya seperti itu ya, harusnya. Cuman BMKG Republik Indonesia kan tidak cukup kaya buat nyatet itu kan. Kira-kira BMKG mana yang cukup kaya buat nyatet itu? Gampang cara berpikirnya. Yang harus nyatet kan BMKG. BMKG kita nggak kaya buat nyatet itu semua kan. Kemungkinan yang punya catatannya kan BMKG Amerika lah, atau negara yang duitnya kenceng kan. Kira-kira dia akan nyatet pakai sensor atau pakai apa? Pakai satelit kan? Sudah tahu namanya BMKG Amerika namanya apa? Nggak mungkin BMKG dong namanya. BMKG kan Republik Indonesia. Amerika namanya apa? Namanya ini. NOAA. National Oceanic and Atmospheric Administration. Kalau di Indonesia namanya BMKG. Di Amerika namanya NOAA. Sekarang kalau kita lihat lagi, satelit. Mereka cukup kaya, mereka ngeluncurin satelit. Banyak banget satelitnya yang diluncurin sama dia. Orang Amerika kan agak gila ya. Duitnya banyak terus dibuang-buang. Lemparin ke atas, jadi satelit. Sekarang kita lihat akibatnya. Misalnya sea, temperature map NOAA. Kita punya catatan suhu laut. Real time, dan dia juga punya catatan beberapa tahun ke belakang. Setiap hari. Dia tahunan loh ke belakang dia catat. Beres ya? Akibatnya dia bisa tahu, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 30 Juli. Kira-kira tanggal 30 Juli arus lautnya, arus juga ada nih, jangan kok ini kan temperatur. Kalau arus current, dia punya catatan arus laut bertahun-tahun loh. Seluruh dunia dia punya. Pertanyaannya, ini kita bisa download nggak? Ini kita bisa download gratis. Parah. Jadi kita bisa download ini gratis, suhu sama arus di Sumatera Barat. Kita nggak usah ngeliat Indonesia lah, Sumatera Barat aja kita download, kita bisa tahu hari ini suhu laut kira-kira kayak gimana, arus laut kayak gimana, berdasarkan rata-rata dari beberapa tahun belakangan kan, bisa ditebak. Dari tebakan itu kan kita bisa kira-kira ikan tuna ada di mana, ikan bilih ada di mana. Oh salah ya, ikan bilih mah ada di danau ya, bukan di laut ya. Jadi cara yang dipakai sama yoga kayak gini caranya, kemudian dia ngerata-rata dari waktu yang hampir bulan Juli atau bulan apa itu, di rata-rata kira-kira ikan ada di sana, udah gitu dia kirim ke koordinatnya ke nelayan kan, kayaknya ikan akan ada di sini hari ini. Nelayan tinggal jalan ke situ, nggak usah ngebuang bensin, selesai, beres. Tapi itu harus kerjasama antara orang-orang RPL sama orang-orang perikanan, harus dekat. Soalnya RPL mana ngerti ikan sih, ngertinya kalau udah jadi ini aja enak. Ini beres ya. Oke, masuk lagi pelan-pelan. Ini masih, jadi yoga bikin cuma buat di Bali sih. Jadi dia nggak bisa di semua tempat di Republik Indonesia. Konsekuensinya karena dia masih di Bali, Anda bisa bikin untuk Sumbar, bisa.
Beres ya. Sekarang kita mulai masuk lagi pelan-pelan ya. Saya masuk inilah aprs.fi. Oke. Ini aprs.fi. Wah, buset, langsung Pekanbaru aja. Ini aprs.fi, kita bisa ngelihat. Nah, ini banyak yang merah-merah nih. Ada merah segala macam ya. Saya masuk ke Jakarta dulu lah. Ke Jakarta lebih gampang. Lebih dikit soalnya. Ini kelihatan kalau pernah pakai radio, nge-break segala macam. Ini adalah nama-nama panggilan di Orari. Yankee, Hotel Zero, Alpha, Radio Golf. Ini Yankee, Echo Zero, Echo, segala macam ya. Oke. Ini caranya gimana? Walkie-talkie, radio, disambungin ke GPS. GPS-nya dapat dari mana? Saya kasih lihat dulu lah. Masuk ke Bukalapak lah. Nih, GPS. Bentar. Remote ya Bukalapak ya? GPS Arduino. Oke. Jadi ada GPS yang memang dirancang buat ditempelin ke Arduino. Harganya sekitar 52.000, 89.000 perak. Tapi dia ngomong sama Arduino langsung. Terus kita bisa pakai itu buat kayak ginian. Ini kalau yang lagi gila dia bisa lagi sambil ini kebetulan lagi nggak ada yang jalan. Biasanya ada teman yang lagi suka naik mobil, pasangin gini pakai walkie-talkie, pasangin GPS, udah gitu dia mancar jalan. Kalau teman-teman yang agak gila ini seperti Yankee Echo Zero Echo, dia tulisan ada, kalau kita lihat di sini ada tulisannya WX. WX itu weather, cuaca. Kalau kita klik, ini kita bisa lihat temperatur sekarang 34 derajat di Jakarta, humidity 50%, pressure 1 atmosfer, arah angin 180 derajat segala macam. Kalau kita mau ngelihat tiap hari, kita bisa ngelihat seperti ini cuacanya. Kalau kita punya banyak weather di sini, kita bisa ngeramal cuaca sih sebenarnya. Oke, ini urusannya cuaca. Yang menarik buat cuaca juga dibutuhkan di pelayaran sih kan ya. Cuman yang menarik buat pelayaran bisa kita lihat di sini kebetulan di Jakarta lagi dimatiin receivernya. Coba lihat di Singapura, ada nggak ya? Ntar saya masuk ke Singapura. Nah ini kalau di Malaysia ini ada yang lagi jalan nih. Yang lagi jalan kelihatan. Ini nggak ada. Ini yang lagi jalan kelihatan. Saya masuk ke Eropa aja dah. Kalau Eropa parah banget Eropa gila. Saya masuk ke Eropa. Saya masuk paling keren ke Inggris. Ini selat. Kita tahu ini selat apa sih namanya? Nggak tahu gue. Selat apa namanya? Antara Inggris sama Eropa, dataran Eropa. Ya pokoknya ada selat ya. Selat Inggris apa selat apa? Ini perhatiin, ini bukan amati radio. Ini adalah kapal. Apache, Breadbox, Warthog, Bro, Agnes, Wilson, ini kapal semua. Kapalnya bisa ke monitor sama kita lewat web. Pakai apakah itu? Ini ICE. Cuman anak-anak pada gila semua. Saya bisa monitoring ICE. ICE-nya kita monitor. Tahu ICE nggak sih yang lain? Tahu ICE? Satu orang aja yang tahu sini, Pak. Coba satu. Ya. Mungkin kayaknya yang lain harus kasih tahu dulu ya Bu. Kayaknya yang lain harus kasih tahu ICE itu makhluk apa. ICE, ship gitu ya. Nih, Automatic Identification System, ICE. Gitu ya. ICE, dan ICE memang biasanya dipakai di kapal. Dia pakai frekuensinya, bentar, mana dia? Saya lagi nyari. 1.500-an kalau nggak salah. 150-an. Enggak, yang ini, yang ICE yang ini nggak, bukan satelit, yang pakai VHF Bu. Coba. Saya lagi cari frekuensinya. Coba kalau nggak saya cari di sini aja ya. Cari di Google aja lah. ICE frekuensi VHF. Ini frekuensinya.
161.975 MHz sama 162.025 MHz. Pakai dua frekuensi itu. Dan anak-anak di Eropa, dia pasang radio di frekuensi itu, dia bisa dengerin pancaran ICE itu dari kapal-kapal. Jadi kapal-kapal, terutama kapal-kapal yang gede-gede, yang internasional, disyaratkan harus pakai ICE ya Bu ya? Sama kayak radar frekuensi juga. Hah? Radar kan frekuensi. Iya, pakai frekuensi, coba frekuensinya beda ya. Radar frekuensinya lain. Yang ini kita pakai frekuensi laut, 160 MHz kan frekuensi buat maritim. Cuman ada frekuensi yang dipakai untuk kapal buat mancarin posisi. Oke. Nah, gimana caranya makhluk itu bisa nyampe ke web ini? Gitu kan? Kira-kira modalnya berapa? Hah? Enggak, itu GPS. Kita harus pasang receiver. Jadi kalau mau tahu modalnya ini sih, RTL SDR. Oke. Ini makhluknya. Harganya sekitar 200.000, 175.000. Jadi makhluknya sekitar 175.000 perak. Ini buat apa coba? Ini bentuknya kan USB ya. Buat apa? Ada yang tahu? Ini buat apa? Bukan GPS. Ini nerima apa? Yang ini buat nerima TV. Jadi, kalau kita punya komputer, kita pengen nonton TV digital, kita beli ini, RTL SDR, colokin, kasih antena, kita bisa nonton TV digital. Aslinya seperti itu. Aslinya alat ini buat nonton TV. Cuman kalau nanti kita lihat spesifikasi alat ini, dia bisa dengerin frekuensi 50 MHz sampai 2000 MHz. Ulang ya, frekuensinya 50 sampai 2000. Pertanyaannya, tadi ICE frekuensinya berapa? 160. Masuk dong? Nah, sekarang kita cari softwarenya gimana supaya kita bisa ngerubah ini jadi buat ICE kan? Nah, udah gampang, tinggal Google aja sini, Google. Sekarang caranya gini, ICE RTL SDR gitu kan? Ini RTL SDR-nya kalau ini yang bagus ya, yang 500.000 yang bagus. Cuman saya kasih tahu dulu, saya punya yang ini sih. Curang. Soalnya ini lebih stabil frekuensinya, itu aja sih. Tapi saya juga punya yang ini juga. Nah, kita masuk ke sini. Ini ada mulai kalimat pertama. Simple ICE receiver written in C, ini kayak gini. Nah, ini programnya udah ada. Oke. Terus langsung bisa keluar. Nih. Oh, ini lagi buat kapal terbang dia. Bentar, ini cari yang kapal laut ya, ship tracking. Lagi, oh ini udah bikin jadi barang seperti ini. Tapi ini yang ship trackingnya nggak jelas nih. Coba cari lagi artikel yang lain. Ini, oh pada pendek-pendek artikelnya. New window decoder for ICE receiver. Jadi harus nyari kayak gini ya. Bentar, pelan. Oh bentuknya video. Jadi silakan Anda lihat-lihat lah kayak giniannya ya. Tapi softwarenya free. Rata-rata softwarenya free. Kemudian nanti dia bisa nampilin kapalnya di sini, ICE keluar. Nah, bayanginnya gini. Bayangin kita beli alat-alat seperti ini ditaruh di gedung ini nih. Kan kita bisa dengerin kapal-kapal yang mancarin ICE di sekitar sini dong. Nah, kalau kita ngembangin lagi, kita jadi bisa masukin kayak gini kan jadinya nih. Yang ke layar kayak gini ya. Kita bisa dapat layar kayak gini kan. Lokasinya di gedung ini nih. Artinya kita bisa lihat kapal-kapal sekitar kita kan. Yang butuh seperti itu siapa? Pelabuhan-pelabuhan butuh kan. Kita bisa bikin sendiri. Harganya berapa tadi? Ya pokoknya murah lah ya. Murah, tapi nanti jualnya jangan murah-murah banget. Dinaikin lah. Oke. Pertanyaan, pelabuhan di Republik ini ada berapa? Banyak banget kan? Ya udah. SMK ini bisa naik. Pertanyaan, ada nggak SMK yang bisa bikin kayak gitu selain sini misalnya? Nggak ada, belum ada kan? Belum ada. Jadi bisa bikin sendiri sih sebenarnya.
Nah, kalau mau goblok lagi, yang gila lagi, bisa nggak kapal-kapal nelayan kita pasangin ice transmitternya? Ya bisa lah. Kalau mau gila, tulis ini ya, Arduino ice transponder. Nih, open source ice transponder ada di GitHub. Ini udah ada nih, udah langsung. Pakainya Raspberry Pi, bukan Arduino. Dia pakai Raspberry Pi. Dia tahu Raspberry Pi, Arduino tahu kan? Raspberry Pi, Arduino tahu? Kecil kan? Source code-nya ada. Ini open source ice transponder, bisa ditaruh di kapal langsung. Udah jalan, udah. Ini ada source code-nya. Mau lihat source code-nya? Kita liatin aja source code-nya. Ini ada latest misalnya. Oke. Ini ada firmware misalnya. Ini ada ini misalnya. Ya udah, ini ada source code nih, Python. Ini udah program. Dikasih gratis programnya, kita bisa bikin ice buat ditaruh di kapal. Receivernya ada gratis, transmitternya ada gratis, alatnya murah. Arduino paling 100.000 yang bagus ya. Murah, Bu. Tinggal pasang di dari monitor. Ya kalau udah jadi tinggal pasang sih. Yang masalahnya orang-orang ini harus pada bikin. Yang ini nggak boleh senyum nih, udah langsung udah pening semua. Kalau ini udah kalau jujur ya, kalau kita bisa main sampai level ini, sekolah ini ada di atasnya dunia usaha sama dunia industri. Jadi Ya, jadi blood apa segala macam. Kita jadi yang bikin sebetulnya. Karena yang bikin seperti ini di Republik ini jarang. Kalau saya nawarinnya satu Republik, Bu. Kagok kalau cuma Sumbar mah, satu Republik tawarin, Bu. masalahnya lautnya kan dari ini, dari Pasaman ini kan ada sekolah juga. Ya, ya awal boleh lah Sumbar. Cuman kalau saya berpikirnya langsung kita naiknya levelnya menteri. Nah, soalnya bukannya apa, Pak Jokowi aja itu lagi maksa semua supaya make produk dalam negeri. Tapi nggak ada contohnya kan? Untuk di dunia perkapalan, ice-nya harganya berapa sekarang, Bu? Transpondernya? Ratusan juta kan? Ini ya udah nggak usah ratusan juta, yang ini kasih beberapa juta aja ya. Udah. Cuman kita kalau ratusan juta kan dipakai buat kapal-kapal tanker, kapal apa yang gede-gede kan? Ya kita cuman 1 juta, misalnya 2 juta dipakai buat nelayan gitu kan? Masih ikhlas kan? Tapi lama-lama kan tankernya juga ngelihat kan? Kok ini ada yang murah? Gue pakai yang itu aja, ngapain gue pakai ratusan juta? Pakai yang ini aja murah, gitu. Tadi GPS kalau mau tahu modalnya kira-kira kayak gini ya. GPS itu harganya sekitar tadi 100.000. Oke. Terus Arduino 100.000 lagi tuh. Oke, Arduino. Nanti antena 100.000 lagi lah antena. Paling kita butuhnya Raspberry Pi. Raspberry Pi agak mahal. Tapi itu adalah Raspberry Pi adalah komputer yang paling murah. Udah tahu harganya Raspberry Pi berapa? 1 jutaan. Kalau Raspberry Pi yang 2B masih lebih murah ya. 1 jutaan yang baru tuh. Jadi kira-kira kayak gitu, modalnya segitu. Jadi mungkin kita jualnya nggak mungkin 1 juta sih, bang saya 5 juta lah. Hah? 5 juta mendengarnya murah itu kalau untuk ice. Ice murah ya, padahal kita untung gede. Tapi nggak usah ngasih tahu modalnya berapa, itu diantara kita aja. Jadi Ice sudah mulai kebayang ya, Ice mulai kebayang. Kita kan juga punya kapal nih dari Doki kan, sudah mulai mau turun ya. Maksudnya kan tidak, di atas itu kan baru yang paling tinggi itu radar. Oh, Karena navigasinya yang paling tinggi itu radar. Itu boleh kalau untuk yang ice belum kecil karena memang ada yang mahal gitu ya. oh, padahal kalau kayak gini, Kalau ada yang kayak gini kan bisa kita pasang di kapal juga. Iya. Bagus, mantap. Iya. Kapalnya kan. tapi ini orang-orang ini harus bisa nyolder.
Oh ada, ya siap. Harus bisa nyolder, baru mulai bisa nih. Ini dunia yang ini adanya di Orari. Dunia ini adanya di Orari. Jadi ilmu bener, saya belajar kayak ginian gara-gara saya Orari sih. Jadi dunia ini adanya di Orari. Kalau bisa ikut ujian Orari lah apa segala macam, biar masuk ke dunia yang ini. Kalau di Orari selain yang ini kita bisa masuk ke sini, ini ada weather lagi nih, suhu segala macam kelihatan. Kalau yang ini kita bisa klik coba. Kita bisa lihat kecepatannya berapa, panjang kapalnya berapa, lebar berapa, terus MMSI itu apaan nggak ngerti saya. Itu ETA itu estimated time arrival. Apa, Bu? Kedatangan, estimated time arrival. Oh, yang ETA. Ya, Ya gitulah, Ibu mah lebih jago dah. Kalau bagian ini ono kelihatan goblok dah. kapalnya kargo nih. Dia waktu tibanya ini nih. Jadi, sangat Terus kapal ada call sign-nya juga ya. Ini call sign-nya OXHW2. itu kodenya itu. Kode kapal ya. Kalau mandinya pakai itu. Tuh, kelihatan semua, Bu. Mantap kan? Ya kalau biasanya kan kalau cuaca itu kan kalau sebelumnya kan alatnya satu itu namanya navtech. Jadi kalau alatnya untuk yang apa di sini ada panjang apa lain lagi alatnya. Tapi kalau ice ini dalam satu alat itu Sudah semua dikasih informasinya. Makanya di motor baru itu kan memang ice. Karena Oh, ilmu baru ini. sebenarnya bukan baru. Nggak tahu gua. Udah lama coba karena mahal mungkin produknya banyak dari luar jadi kan tidak semua yang Iya. perusahaan kapal itu kan paling kapal-kapal yang betul-betul kalau kapal pemerintah itu yang punya itu kapal Kadisnal listrik navigasi itu kan yang kemarin baru 2 tahunan pakai ini kan. Sebelumnya kalau kapal-kapalnya pakai satu-satu alat GPS satu, Oh. radar satu, cuaca Ini satu, kita bikin, satu. Bu. Ini kalau udah teknologi yang ice ini semuanya ada di situ. Di AIS jadi satu. Kalau yang kayak Polno ini lebih kecil lagi kan dengan yang kecil tapi semuanya ada. Iya, barangnya kayak tadi tuh, mana tuh tadi barangnya gila, kacau barangnya, kecil banget ya. Ya begitu, Bu. Ada juga kapalnya kargo terus kalau mau manggil kapalnya itu kodenya, kemudian panjang kapalnya ini 398 meter, kedalaman 56, kemudian dalam bit itu lebarnya 56, dalamnya tuh 14 meter tuh. Iya. Ini ice-nya ya. Terus satu lagi mungkin ini, Bu. Ibu kan ada di kapal-kapal ada radio SSB ya? Ada. Meren juga ada. Yang marine ya? Radio kan jaraknya untuk kapal yang dekat. Yang pakai yang SB yang buat jarak jauh ya? Ya. Ibu nggak tahu harganya berapa ya yang itu ya? Kalau yang Meren itu di atas 5 nih. Oh, yang marine tapi yang jarak dekat kan? Ya, ada. Yang jarak jauh lebih mahal. Yang All-Band itu Yang all-band? iya, itu mahal itu. Oke, sekarang saya kasih lihat buat yang teman-teman di sini ya. Kalau Anda bisa bikin sendiri, teknologi yang paling baru yang sering kita operasiin adalah gini. Kita teknologinya namanya SDR. Wah, bentar lagi ya. Kita break pas azan atau gimana? Cepet aja ya. Teknologi yang paling baru yang sering kita pakai namanya SDR kayak gini. Radio SDR. SDR adalah software defined radio. Artinya radio tapi dibikinnya pakai komputer. Kebayang? Jadi contoh paling sederhana sound card di komputer. Sound card kan bisa ngeluarin suara, bisa ngerekam suara kan? Tapi semua data ada dalam komputer. Oke. Kita bisa bikin nggak suara di komputer? Kita bisa bikin suara nggak terus dikeluarin ke sound card? Kita misalnya bikin program, bikin sinyal sinus berapa hertz, keluarin ke sound card, keluar kan? Bisa. Nah, SDR kira-kira fungsinya kayak gitu persis. Jadi kita bisa bikin sinyal sinus, cosinus kali bagi tambah kurang, terus dikeluarin dalam bentuk radio. Radio alatnya seperti apa? Seperti ini, yang receivernya tadi. Tapi kalau SDR yang buat radio, yang buat all band tadi, kita juga bisa transmit. Oke. Harganya berapa makhluk itu? Tadi Ibu bilang yang buat jarak dekat aja 5 juta. Yang buat jarak jauh puluhan juta. Oke, sekarang saya kasih lihat harga yang paling gila. Ini kayak orang pedagang banget nih mah.
Saya pakai USDX. Ini bentuknya kit. Ini bentuknya kit. Kit bisa disolder sendiri. Kalau nggak mau pusing kepala, ini kalau kit beli PCB-nya doang 75.000 perak. Kalau dengan komponen pentingnya 360.000 perak, udah jadi nggak usah pusing kepala, tinggal pakai aja, harganya 900 lah. Tapi kalau kita bisa bikin sendiri 600 ribuan dapat. Jadi radionya seperti itu. Kalau mau buatan Cina yang casingnya bagus, ada yang harganya sekitar 2 jutaan lah kira-kira. Jadi radionya kayak gitu. Harganya kayak gini. Parah. Saya mainannya kayak ginian sih. Murah banget. Dan ini all band tadi. Ini all band loh, Bu. Iya, Bu. Orang-orang kere nggak punya duit mah kayak gini cara hidupnya. Nah, terus yang terjadi sama saya adalah saya mainan ini pakai digital. Jadi bukan pakai suara halo-halo gitu, enggak. Jadi radio saya sambungin ke komputer buat komunikasi. Gitu ya. Saya kasih dengar suaranya aja, bentuknya seperti apa suaranya ya. Udah pernah dengerin suara komputer ngomong? Belum? Oke. Ini orang-orang radio pada gila semua, radio disambungin ke web. Ini masuk situs namanya websdr.org. Ini ada yang radionya ditaruh di Belanda, Twente, ada yang di Brasil apa segala macam. Saya akan masuk ke Belanda dulu ya, Twente. Saya masuk. Ini radio ya. Jadi ini radionya disambungin ke saya start audio. Ini suara digedein lah. Nggak denger ya? Kedengeran ya? Oke, saya akan cari orang yang lagi ngobrol nih. Bentar. Oke, saya akan pakai upper sideband. Saya akan zoom in. Oke, bentar. Saya akan cari orang ngobrol. Oh, orang ngobrolnya nggak gitu kedengeran di sini sekarang. Oh, ini data sih. Ini aja deh. Yang pasti familiar dulu. Saya kasih lihat Morse dulu ya. Saya kasih lihat Morse ya. Ini Morse nih, mau dengerin Morse. Kedengeran Morsenya? Bentar. Morse ya. Nah, sekarang saya akan ngedengerin komputer kayak gimana suaranya. Kalau ini Morse semua nih, Morse nih. Ini Morse. Oke. Ini Morse. Bukan. Amerika. Saya bisa Morse soalnya. Ini kecepatannya sekitar hampir 20-an kata per menit ya. Ini tadi lagi dengerin. Soalnya saya bisa dengerin Morse, jangan khawatir. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat komputer suaranya seperti apa. Wait, sorry. Ini suaranya komputer nih sekarang. Ini suaranya komputer. Jadi kalau komputer lagi komunikasi kayak gini suaranya. Dan ini yang kita lakukan sekarang. Banyaknya komputer sama komputer ngomong, tapi di belakangnya ada orang. Kalau kita kirim message segala macam, kirim berita segala macam, misalnya kita mau laporan, bentuknya file Excel. Suruh ngomong pakai mulut, file Excel. Susah kan? Kolom sekian, baris sekian, isinya ini. Kolom sekian, baris sekian, isinya. Mabok lu makanya. Mendingan file Excel-nya dikirim. Nih, lagi ngirim dia. Gitu. Ini frekuensinya Orari ini. Ini frekuensinya Orari, kalau mau tahu ini frekuensi Orari yang lagi dilihat. Gitu. Ntar saya lagi nyari yang orang yang ngomong bentar. Bentar.
rada susah. Ini dari Amerika Selatan sih yang ngomong. Jadi rada error. Tapi kita bisa dengerin, belum pernah lihat radio kayak gini ya, Bu? Belum ya? Ini frekuensi sih, itu ada frekuensinya, cuman kita kontrolnya pakai komputer semua sekarang. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini bentar lagi udah waktu sholat soalnya. Kapal selam. Masalah dari kapal selam tuh gini. Masalahnya dia gelombang radio diredam sama air. Jadi air nggak akan ngalirin susah pakai sinyal radio di kapal selam. Jadi dia lebih banyak pakai kayak teknologinya sonar sih. Sonar kan suara ya. Nah itu bisa jauh dia. Tapi kalau Amerika saya udah nggak ngerti dah dia pakai apaan. Parah dia mah. Kapal selamnya parah banget. Ada pertanyaan lagi? Aman. Hah? Materinya ini buat materi kalau bisa sih ini ya di copy. Enaknya gimana? Jadi ini silakan di copy aja. Mungkin nanti diatur sama Rina kali pakai hard disk. Nanti hard disknya saya kirim balik sini. Silakan nanti dipakailah ilmunya. Kalau cuman ngerubah kurikulum, saya cenderungnya lebih baik kalau bisa kurikulum yang gratis-gratis tadi, yang MDA Master, Open Course segala macam, taruh di sini. Siswa kalau bisa ngerjain ujiannya supaya dapat sertifikat, nanti bisa mulai kerjanya lebih gampang. Kalau kita di kampus juga ada praktek kerja, cuman praktek kerjanya kalau anak-anak praktek kerja di kampus saya akan nyuruh ngerjain itu kuis supaya dapat nilai bagus, kira-kira kayak gitu. Tapi selanjutnya kalau saran saya selanjutnya adalah mulai riset yang ini supaya dapat bisa terbang lah sekolah ini. Iya Bu, sayang nih punya barang-barang bagus sih sebenarnya. Cukup dulu kali ya. Ini soalnya udah mau sholat. Saya cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup, udah tahu cara ngubungin saya, udah tahu belum? Oke, jangan khawatir, ngubungin saya nggak bisa pakai telepon. Bentar ini ribut banget di sini. Tutup dulu ya, bentar. Oke. Views ini gedein dulu biar gampang nyatetnya. Tadi yang hubungin saya onno@indo.net.id, onno@ittsaCid. Bisa juga pakai Twitter Ono W Purbo. Bisa juga ikut ini buat ngubungin ya. Tadi yang penting-penting ada Open Course ITTSACID, ada MDA Mastel.id. Ada lagi tadi LMS Ono Center ORID/Moodle. Tadi kata kunci yang penting ya. Ada RTL SDR. Ini bisa AIS. Tapi dia juga bisa buat pesawat terbang sih sebenarnya. Pesawat terbang namanya ADSB, kira-kira kayak AIS tapi untuk pesawat terbang. Bisa juga. Terus yang lain lagi APRS. Ini bisa pakai GPS, bisa tracking. Yang penting tadi yang dikasih lihat ada aprs.fi. Oke.
Tapi ilmu yang benernya APRS. Alat yang banyak kita pakai buat main-main kayak ginian namanya Arduino. Satu lagi Raspberry Pi, tapi nggak sedahsyat Arduino sih. Arduino yang paling murah, kalau Arduino sekarang harganya lagi naik banget. Harganya sekitar 100 ribuan Arduino. Kalau mau murah pakainya Wemos D1 Mini. Ini harganya sekitar 35.000 perak. Yang Wemos. Hah? Kualitasnya bagus sih, cuman beda. Kalau saya lebih suka pakai Wemos ini. Soalnya Arduino itu nggak ada jaringannya, nggak ada LAN, nggak ada WiFi. Kalau Wemos itu udah termasuk WiFi. Jadi kita bisa langsung ngirim data kalau pakai Wemos ya. Kalau Arduino kita harus beli lagi WiFi-nya. Jadi 100.000, WiFi-nya 150.000 lagi. Jadi 250.000. Kalau yang ini 35.000 udah ada WiFi. Oh, udah enak banget. Kalau nggak percaya saya kasih lihat dah. Ini ya. Wemos D1 Mini. Nih, ini harganya 31.500. Kalau Arduino harganya mengerikan. Harganya 100-an sih Arduino sekarang. Arduino Uno tuh harganya, ini kok ada, Wemos nih 55.000 Wemos ya. Kalau Arduino nggak bisa, nggak dapet. Ini Arduino 100.000 tuh. Gitu. Jadi barangnya kayak gitu kira-kira. Sip, beres. Aman? Aman. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke siapa?